Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Deddy Misriadi. Oke teman-teman, saya harap teman-teman di sini semuanya yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah join di Candi Exchange ataupun yang belum join, kalau Anda yang belum join yang ingin bergabung di Candi Exchange silahkan gabung. Nanti linknya saya taruh di bawah kolom deskripsi ya teman-teman ya. Jadi di dalam video ini teman-teman saya ingin mencari tahu sumber informasi valid dari Candi Exchange ini ya. Jadi belakangan ini kan atau 1-2 harian ini kita sudah melihat banyak sekali orang-orang yang mendaftar di Candi Exchange ini teman-teman ya. Jadi pasti banyak yang bertanya Candi Exchange ini dari mana, apakah ini scam atau bukan, dan kenapa tampilannya sangat mirip sekali dengan exchange yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini tampilannya sangat rapi ya. Jadi bahkan dia sangat profesional sekali teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat tampilannya ini sudah mirip sekali dengan Binance ataupun exchange yang lainnya yang sudah terkenal, yang nomor 1, yang nomor 2, OKX, Bybit semuanya. Jadi tampilannya itu sudah sangat sempurna ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan jangan langsung begitu percaya ya sama aplikasi ini ya. Emang ini kita ini sekarang masih gratisan ya. Jadi saya harap teman-teman hati-hati juga, harus dicari tahu lagi informasinya sedalam-dalamnya agar kita tidak kena kesan penipuan dari APK ini ya teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukin data-data apakah sebenarnya aplikasi ini teman, siapa developernya dan siapa juga media sosialnya. Yang pertama kita akan teliti dulu aplikasinya. Dari tampilan menunya di sini sudah jelas memang tampilannya sangat profesional ya teman-teman ya, menyamai dengan aplikasi exchanger lainnya. Dan di sini juga kita lihat dari marketnya ada. Jadi koin-koin yang terkenal itu ada ya teman-teman, yang populer sekarang itu ada semua di sini. Dan di sini juga kita bisa klik BTC misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini juga kita perhatikan jika kita melakukan trading atau investasi juga di sini juga bisa teman-teman. Tapi saya sarankan teman-teman jangan melakukan investasi sama sekali dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kan masih baru, takutnya nanti jika teman-teman ada yang coba investasi takutnya nanti nggak bisa ditarik lagi ya uangnya. Jadi jangan dulu, saya sarankan jangan dulu, hati-hati dulu. Kita tunggu saja informasinya di tanggal 16 nanti, mudah-mudahan ya memang benar ya teman-teman seperti koin CTC kemarin. Tapi untuk saat ini sebelum adanya update terbaru ataupun tanggal yang sudah ditentukan 9 hari lagi, teman-teman jangan coba-coba dulu buat investasi. Jadi kita di sini hanya coba-coba untuk mendaftarkan saja ya teman-teman ya. Nah di sini kan kita lihat sangat rapi sekali ya teman-teman. Kita bisa buy. Nah di sini lengkap, bisa kita buy berapa saja bisa. Di spotnya juga ada, di featuresnya juga tampilnya sangat mantap sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih yang kita harapkan semuanya aplikasi ini memang benar-benar real dan bukan phishing atau penipuan ya teman-teman ya. Nah di sini juga kalau kita lihat, nah memang ada semuanya bagus ya teman-teman ya, rapi, cukup rapi aplikasinya nih. Dan grafik-grafik marketnya juga rapi berjalan, grafik-grafiknya juga berjalan sangat bagus ya teman-teman. Kayak Bitcoin juga kita lihat nih grafiknya nih, cukup sempurna sekali, sama dengan exchanger lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita jangan tertipu dulu sementara dengan tampilan aplikasi seperti ini nih, karena ya mungkin buat para yang membuat aplikasi ini memang dia sudah ahli mungkin, jadi dia bisa saja buat aplikasi kayak gini untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi ya. Jadi untuk tadi tahap awal ini saya sarankan buat teman-teman jangan sama sekali melakukan transaksi dulu ya. Kita tunggu sampai tanggal 16. Jika tanggal 16 memang terbukti ya kita itu ya terserah teman-teman untuk melanjutkan apa bagaimana ya. Tapi yang saya sarankan sekarang ini sebelum tanggal mainnya jangan dulu teman-teman, kita cukup daftar saja dulu ya. Oke, kita akan cari info selanjutnya. Saya akan cari info di ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi untuk analisis dan catatan penting ya teman-teman ya. Skema free slot. Biasanya sistem ini seperti piramida, di mana uang pendaftar baru dipakai untuk bonus pendaftaran lama
bukan berbasis produk nyata atau bisnis berkelanjutan. Bahasa promosi kalimat race to grab plan, seizin feature, profits, become the boss of the group adalah ciri khas Ponzi style marketing. Memanfaatkan urgensi dan FOMO, fear of missing out, untuk memancing deposit cepat. Nah, jadi mungkin maksudnya dari sini teman-teman. Jadi kalau kita melihat tadi dari tampilannya ini seperti ini, ya otomatis kan membuat para penggunanya yang sudah mendaftarnya pasti akan sangat yakin ya, karena tidak ada yang cacat dari APK-nya nih. Nah, jadi kalau misalkan yang baru-baru join mungkin ataupun sudah, bahkan yang senior-senior juga mungkin saya rasa dengan APK gini nih bisa mau juga silap lah, ibarat itu hilap, bahkan mau mungkin investasi ya. Jadi mungkin dengan tampilan seperti ini bisa jadi kesannya agar kita bisa lebih percaya ya, memang ini benar-benar gitu ya. Jadi tapi saya sarankan jangan dulu teman-teman ya, kita tunggu tanggal mainnya kan. Kita lanjut lagi untuk bacanya. Nah, kemudian ketiadaan detail teknis, tidak ada keterangan tentang tim pengembang, white paper, kontak pinter, smart contract, audit. Ini membuatnya rawan scam. Jadi memang sejauh ini teman-teman kita tidak menemukan adanya seperti apa ya, kayak Twitternya tidak ada, Telegramnya tidak ada, di Facebooknya juga belum ada, white papernya juga belum jelas, belum ada. Jadi sampai sekarang ini belum tahu siapa yang membuat ini, pengembangnya siapa, sampai sekarang belum ditemukan ya teman-teman ya. Jadi kita harus cukup berhati-hati, jangan gara-gara sedikit, hanya gara-gara kita senang dapat airdrop, dapat cuan besar, dapat uang dari mana-mana, lantas yang lainnya kita nggak peduli. Jangan ceroboh ya teman-teman ya. Baiknya kita cari lah informasi yang jelasnya teman-teman. Indikasi red flag, tidak terdaftar di CoinMarketCap atau CoinGecko. Biasanya teman-teman ya, apabila ada exchange baru ataupun apa gitu, pasti biasanya kalau memang resmi pasti akan terdaftar di CoinGecko atau CoinMarketCap. Tapi ya seperti CTC kemarin memang tidak terdaftar, memang, tapi terbukti nyata ya teman-teman. Tapi ini kita hati-hati ya teman ya. Saya hanya mengingatkan saja, jangan gegabah ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini nah kemudian media sosial dan developernya. Sayangnya saya tidak menemukan info developer resmi untuk Candi Exchange yang muncul di gambar ini. Biasanya situs-situs seperti ini muncul sesaat, hanya 1-2 bulan saja, dan kemudian menghilang setelah dana terkumpul. Nah di sini dijelaskan teman-teman. Nah di sini ChatGPT ini tidak menemukan developer resminya untuk Candi Exchange ini, belum ada muncul. Biasanya situs-situs yang kayak gini hanya ada 1-2 bulan saja setelah mengumpulkan dana yang cukup banyak, kemudian hilang aplikasinya. Nah jadi para investor yang sudah menanamkan modal ya otomatis kan kalau aplikasinya hilang ya hilang semua itunya. Jadi ini untuk rekomendasi untuk teman-teman ya, jangan pernah setor dana sebelum verifikasi. Lihat apakah ada audit smart contract, developer terverifikasi, dan legalitas yang jelas. Cek reputasi di forum kripto, misalnya Reddit, cryptocurrency, Bitcoin Talk, Twitter. Hati-hati pencurian data. Biasanya situs-situs ini meminta akses dompet kripto seperti MetaMask yang bisa berujung pada phishing atau scam. Nah, oke teman-teman. Nah, tadi saya suruh di sini untuk cari info lebih dalam lagi. Jadi jawabannya seperti ini teman-teman ya. Saya sudah cari info lebih dalam lagi, tapi tidak menemukan jejak resmi Candi Exchange DAO seperti platform dengan homepage terpercaya, identitas tim, white paper, audit, kontrak pintar, atau akun media sosial yang jelas terkait skema 1 USDT dan 99 USDT activation right. Ini beberapa insight dan rekomendasi lanjutan. Hasil penelusurannya seperti ini teman-teman. Tidak ada database scam besar. Pencarian dengan istilah seperti Candi Exchange USDT slot DAO scam tidak memunculkan hasil direktori scam terkenal seperti list of reported scam companies. Tidak ada di agregator token registry resmi. Jadi tidak ada di pendaftaran token resmi ya teman-teman ya. Tidak ada simbol token Candi di exchange ini muncul di platform seperti CoinGecko, CoinMarketCap, atau cryptocurrency alerting. Tidak muncul review atau diskusi kripto, tidak ditemukan pembahasan di forum seperti Reddit, Bitcoin Talk, maupun review di blogspot seputar DAO ini. Tidak terdaftar juga di Launchpad atau bursa terkemuka. Launchpad dilahirkan token biasanya diverifikasi, misalnya di Bybit, Launchpad, tapi tidak ada
kaitan dengan skema ini. Kesimpulan awalnya, jadi ini kesimpulan sementaranya teman-teman, platform ini tidak memiliki jejak digital seperti situs resmi, tim audit, white paper, atau lisensi, menandakan potensi money game atau skema Ponzi. Skema slot dengan donasi adalah metode khas untuk mengumpulkan dana cepat melalui urgensi dan janji bonus tanpa produk nyata. Tidak ada informasi kredibel di domain publik, baik di media kripto mainstream, lembaga pengawas, maupun komunitas. Nah, ini rekomendasi tindakan lebih lanjut. Jika kamu punya tautan resmi link website atau telegram yang mereka sebutkan, bisa dibagikan supaya saya bisa bantu cek legalitas performa audit atau laporan scam. Jadi nanti teman-teman misalnya ada punya tautan resminya, bisa dicek langsung ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri aja di mana saja ya, mungkin bisa ya. Nah, rangkuman singkat, jejak sandi exchange DAO yang saat ini sangat tipis bahkan tidak terlihat di internet. Ini bisa jadi skema ilegal yang baru saja muncul dan belum diekspos. Jangan menyetor sedikit pun USDT sebelum ada konfirmasi struktur resmi, audit tim developer, dan repository public GitHub white paper. Oke teman-teman ya. Jadi ini gambar tadi yang saya post. Ini gambarnya kemudian saya post untuk dicek lebih dalam lagi oleh ChatGPT. Nah, saya tanya seperti ini teman-teman. Kenapa APK-nya bisa begitu rapi dan juga tampilannya seperti exchanger lainnya pada umumnya? Nah, kemudian ChatGPT menjawabnya, wah, memang tampilan Candi Exchange ini sangat mirip dengan aplikasi exchange kripto populer pada umumnya seperti Binance, Huobi, dan lain-lain. Nah, Jadi, tampilan aplikasi seperti ini sering dipakai untuk menipu pengguna. Ini beberapa kemungkinan alasannya. Kenapa tampilan aplikasinya bisa profesional? UI template gratis cloning. Banyak template termuka UI dan framework open source yang memungkinkan developer cepat meniru tampilan exchange terkenal. Bahkan beberapa white label exchange template sudah lengkap dengan grafik harga, chart, dan icon. Target psikologis. Desain profesional meningkatkan kepercayaan awal pengguna, membuat orang lebih mudah tertipu untuk store USDT atau token lain, apalagi kalau tidak teliti. Jadi teman-teman, dengan desain profesional yang seperti ini, tampilannya seperti exchanger lainnya, jadi itu bisa meningkatkan kepercayaan awal pengguna, membuat orang lebih mudah tertipu untuk store USDT atau token lain. Nah, hal-hal yang mengindikasikan potensi scam. Tidak ada identitas developer, biasanya exchange sah, Binance, Bybit menampilkan tim, lokasi, dan regulasi, misalnya lisensi, FCA, FinScan, dan lain-lain. Candi Exchange tidak ada. Jadi Candi Exchange ini tidak ada menampilkan tim lokasinya di mana, regulasinya, misalnya lisensinya juga tidak ada. Janji slot atau donasi. Exchange ini tidak meminta donasi USDT untuk dapat slot. Itu ciri-ciri money game Ponzi, bukan sistem trading sungguhan. Tidak ada bukti audit. Bursa resmi selalu punya audit keamanan, misalnya Celtic, Hyken, Candi Exchange belum ada info semacam itu. Tidak ada domain public web. Kalau Candi Exchange ini hanya APK, hati-hati. Exchange terpercaya selalu punya domain.com.io yang terdaftar. Oke, jadi yang kita lakukan sekarang teman-teman, jangan store USDT dulu, cek link login apakah benar-benar pakai HTTPS. Kalau pakai HTTPS biasanya aman atau malah phishing. Cari review di situs seperti Trustpilot, Reddit, dan BitContal. Laporkan ke teman yang sudah join, mereka perlu tahu bahwa desain rapi bukan jaminan. Kesimpulannya, Candi Exchange ini sangat mirip dengan exchange yang besar karena mungkin pakai template UI. Belum ada jejak developer, audit, atau lisensi, ini red flag. Tampilan rapi bukan jaminan legit money. Game Ponzi sering dipakai antar muka bagus supaya menipu. Oke ya teman-teman ya. Jadi dari situ, dari bacaan di atas, kita bisa ambil kesimpulannya teman-teman ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya yang sudah mendaftar di Candi Exchange ini, saya sarankan untuk agar lebih berhati-hati. Nah, jangan coba-coba untuk investasi dulu. Kita tunggu sampai tanggal mainnya itu 8 hari lagi ya teman-teman ya. 8 hari, 22 jam lagi terus di sini nih. Jadi kita tunggu sampai eventnya ini selesai dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jika memang benar bagus dan tidak ada meminta deposit ataupun yang lainnya, maka bisa kita teruskan. Tapi apabila nanti ada
setelah 8 hari kemudian nanti APK ini minta deposit dulu apa seperti apa untuk pertukaran atau swipe-nya bagaimana, jangan ya teman-teman ya, karena kemungkinan itu akan bisa menjadi skema penipuan ya teman-teman ya. Beda halnya dengan CTC Tanti Network kemarin, itu murni memang mereka membagikan koin ya teman-teman ya, dan setelah listing, setelah resmi, koinnya itu 100% kita bisa dapat dan tidak ada unsur deposit ataupun yang lainnya. Nah itu bagus, tapi kalau ini teman-teman kita tidak tahu ya. Kita tunggu saja kabar selanjutnya setelah 8 hari lagi nanti, mudah-mudahan saja bagus untuk kedepannya. Nah di sini saya hanya mengingatkan buat teman-teman saja agar tidak terjemur lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, karena saya juga hanya sekedar pengen cari tahu aja agar teman-teman tidak terjerumus ke dalam yang lebih dalam lagi. Dan di sini kita hanya sharing-sharing bagaimana caranya agar kita bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan cuan-cuan dari airdrop gratis ya teman-teman ya. Oke, begitu saja mungkin teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.